Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita berada di kebun karena beberapa hari ini hujan mengguyur bumi ya. Jadi alhamdulillah karena semua tumbuhan pun ikut merasakan nikmatnya hujan yang diberikan oleh Allah. Nah, sebagaimana tanaman ini bukan tanamannya, tumbuh liar. Jadi ini porang, ini bunganya seperti ini mau muncul. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia bahasanya porang, biasanya di bagian dalam itu ada umbinya yang bagian dalam tanah, sehingga dia tumbuh kembali dan nongol. Seiring dengan bunga porang ini udah mulai tumbuh, ternyata juga saya temukan tadi di bawah pohon duren ini yang sebelumnya belum ada tanda-tanda. Saya temukan ada bunga duren yang jatuh, tapi kalau kita lihat ke atas tidak terlihat karena terlalu tinggi. Nah, ini terlalu tinggi, sebagaimana halnya pohon lei ini, lei atau pepaken. Kemarin juga belum ada bunganya keluar. Nah, sekarang ada beberapa bagian itu yang mau nongol, apakah bunga atau calon daun. Ya, kita belum tahu, kita tunggu saja nanti apakah dia keluar bunganya atau calon daun, karena ada muncul. Nah, itu tadi yang pertama. Nah, ini porang yang selanjutnya nongol juga dengan calon bunganya. Nah, itu. Jadi kalau di sini porang ini tumbuh liar. Nah, ini anakannya yang kecil. Porang ini bahasa kami namanya bagang. Bagang banyak ini bertebaran. Nah, ini muncul aja dia di tebasan. Saya kan belum membakar ini karena basah terus, jadi nggak bisa membakar. Padahal saya mau nanam sayur sawi kampung, sawi lokal. Nah, seperti ini nggak bakalan kering, masih basah terus. Lagi pula ini kan barusan saya tebang. Nah, coba kita masuk ke hutan. Kita masuk ke hutan, benar tidak ada porang itu bertebaran di dalam hutan karet kami ini. Ya, saya tunjukkan satu-satu. Maaf ya teman-teman, goyang-goyang ini karena saya nggak punya stabilizer. Nah, ini contohnya. Ini bahasa kami bagang, bahasa Indonesia katanya porang. Itu lihat batangnya seperti kulit ular, belang-belang seperti itu. Bahasa kami bagang. Jadi ini juga tumbuh ya. Coba kita lihat lagi, ada yang lebih besar itu. Nah, ini nih. Nah, tuh kalau digali di dalamnya pasti ada umbinya. Dan saya pernah belah umbinya itu, ternyata dia teksturnya lembut. Nah, hanya saja kita kan belum pengalaman untuk mengkonsumsinya. Tidak ada pengalaman dan belum pernah melihat orang mengkonsumsinya. Tapi sebenarnya katanya itu memang bisa dikonsumsi. Nah, ayo coba kita lihat atau masuk ke dalam hutan ini ya.
Nah, ini juga ada. Tuh, banyak sekali. Ketika musim penghujan seperti ini, maka porang-porang ini akan tumbuh mengeluarkan daunnya atau tumbuh batangnya. Ini, nah, nih porang. Ya, kita lihat lagi. Saya ajak teman-teman. Nah, tahu nggak? Ini kalau di tempat kalian apa namanya? Kalau di tempat kami ini namanya daun itik. Biasanya kalau kami di sini untuk pembungkus ya, pembungkus lepat misalnya, atau bikin ketupat daun, bisa juga dari ini, dari daun itik atau itik itu bahasa kami bebek. Kenapa dia disebut seperti itu? Karena daunnya kan ada warna seperti itu, corak-corak warnanya seperti itu, seperti warna bebek, makanya disebut daun itik atau daun bebek. Oke, kita lihat apa saja yang ada di dalam hutan ini. Di antaranya adalah masih kopi ya. Ini sebenarnya terkena potong, jadi dia kecil. Jadi banyak di dalam ini bertebaran bekas kopi, bekas tanaman kopi. Zaman musim beberapa waktu yang lalu mungkin tanaman ini bisa dijadikan hiasan di rumah. Tuh teman-teman, di sini banyak tumbuh liar, saya nggak tahu namanya. Musim bunga yang bukan bunga, musim hiasan dari daun. Nah, ini juga, ini golongan sirih merah. Tuh, merah sirih, bilangnya nanti untuk obat. Ini untuk obat, bisa digunakan untuk obat. Nah, kami bilang di sini sirih sangahau. Sangahau itu kadal kecil yang sering di hutan-hutan ini. Nah, ini sirih sangahau. Tuh, porang tumbuh, pasti ada umbinya. Coba kita lihat yang lebih dalam lagi, ke dalam hutan ini, ke dalam bekas kebun. Ini kan karetnya kosong, tuh nggak ada karet, ada jauh-jauh dia. Yang di sini seputaran sini nggak ada. Nah, itu yang sana bekasnya tapi patah. Itu ada satu, habis itu kosong kayu. Nah, ini contohnya, tuh dia tumbuh porang. Tuh, kopi yang dipotong kemarin sudah tumbuh seperti ini bersama Pak Haji Juwani. Kemarin beberapa waktu yang lalu dipotong, ternyata sudah tumbuh seperti itu. Cepat sekali perkembangannya. Apalagi kalau ini kita tebas, mungkin dia akan cepat tumbuhnya. Karena rencana saya masih ingin membuka kebun ini ya. Saya gantikan tanaman karet yang sudah habis. Kosong sama sekali, nggak ada karetnya, nggak ada satupun karet, kosong. Nah, sekedar kita aprak-aprakan supaya tahu apa yang ada di dalam hutan ini. Nah, ini ada pohon manggis.
Pohon manggis waktu saya kecil dulu sering saya naik berebut dengan monyet. Ya, ada 2 pohon, sana 1. Tinggi sudah tua sekali pohon manggis. Ya, nggak ada karetnya, sudah pada habis. Padahal di sini dulu karet penuh. Kita lihat lagi ya. Nah, ini salah satu jenis rotan. Tuh, ini kan karena dipotong-potong, dia besar seperti ini. Ini rotan. Kalau kami bilang uwe tuntu, karena tuntu itu artinya tongkat. Besarnya seperti tongkat orang tua itu loh. Nah, dan ini juga bisa dibuat untuk tongkat orang tua. Ini kalau kita terampil ya, digunakan untuk bahan kursi ya, bingkai-bingkai kursi yang dianyam dari rotan ini kalau terampil. Tapi saya belum pernah bikin. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kami di sini belum pernah mengkonsumsinya, tapi keripiknya pernah nyampe. Coba kita bersihkan dulu. Monyet pun enggak berani memakannya. Apa kira-kira? Coba. Ini umbi semua sampai nongol. Mungkin kalau ditimbang ini entah berapa kuintal nih. Nah, tuh sampai situ. Ada 2 tempat di sebelah sana juga, di sebelah sana ya ada. Biasanya orang dari daerah apa, kalau di Jawa itu daerah Gunung Kidul katanya ya, bisa mengolah umbi ini ya menjadi makanan. Saya ingat-ingat namanya. Ya, jadi kalau kami di sini umbi ini digunakan untuk mengentalkan karet dulunya. Ditanam itu untuk mengentalkan karet. Jadi karet, getah karet atau latek itu dimasukkan ke dalam bak. Kemudian ini dihaluskan dengan cara boleh ditumbuk atau boleh digerus. Nah, kemudian airnya bersama dengan ampas-ampasnya, biasanya airnya yang diambil. Airnya diambil untuk mengentalkan latek, ya, getah latek. Ya, jadi ini umbi ini sangat banyak sekali. Saya lupa namanya. Biasanya dijadikan cemilan keripik, tapi kalau kita tidak bisa mengolahnya, maka ini beracun, bisa mabuk. Mabuk. Jadi dia harus diiris-iris, kemudian direndam di tempat air yang larut ya, terlarut gitu atau berarus. Nah, baru sama abu lagi. Saya lihat prosesnya seperti itu. Nah, dikasih abu, kemudian dibiarkan, baru dicuci, kemudian itu panjang sekali prosesnya. Baru proses penjemuran segala macam. Nah, seperti itu. Nah, jadi pohon apa ini, rotan kue tuntuk. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini pohon tarap. Bahasa kami pohon tarap. Jadi tarap hidup di sini tinggi-tinggi, itu ada istilah tarap hidup ya. Memang pohon tarap ini dia tinggi sana menjulang.
Jadi kalau yang itu tadi umbinya ya, jadi kalau di daerah Gunung Kidul kalau nggak salah itu mereka konsumsi, dijadikan cemilan, bahkan dijadikan pengganti makanan pokok. Nah ini karetnya, ini karet ini lebih tua dari saya. Nah seperti ini tidak rata bentuknya karena bekas goresan ya, bekas digores, bekas disadak tuh, untuk permukaannya tidak rata. Masih kita masuk ke dalam, coba kita lihat apa yang ada lagi. Tuh, batang karetnya jauh ini ada satu ya. Tapi kalau kopi masih nih, dia masih bertebaran bagus sebenarnya. Kalau saya lihat dari daunnya, nah seperti ini, lemas, bagus. Tapi karena tidak terkelola ya seperti itu. Kita lihat lagi, ini masih pertebaran kopi. Nah, pohon tarap juga ada. Nanti kalau saya ada kesempatan, ini akan saya gesek, jadikan balokan kayu. Kalau untuk begisting bagus, tapi kalau untuk bangunan rumah dia cepat lapuk. Kalau saya tebang nanti kan sayang kalau nggak digunakan. Ya bisa disuruh orang ambil untuk begisting, untuk orang ngecor, membuat bangunan rumah. Nah ini akar-akar bajakah. Coba kita masuk lebih dalam lagi. Apa kira-kira? Nah kalau ini bambu ini bambu lemang. Jadi kalau ingin bikin lemang, pakai jenis bambu yang ini. Dia agak tipis, jadi mudah matangnya. Nah ini juga ada rotan, yang jenis rotan ini harganya mahal. Hanya saja saya kurang tahu di sini pengumpulnya di mana yang membeli. Nah ini ada beberapa ke sana, masih banyak. Dulu saya ingat ketika saya selesai sekolah, saya cari rotan di sini, lumayan banyak dapat. Nah sehingga hasil dari penjualan ini bisa untuk berangkat kembali ke kota ya, bisa untuk berangkat kembali ke kota. Nah seperti itu. Ini karena semakin semak ke sana saya nggak bisa nerobos, karena saya juga tadi baru jalan menyusuri bagian batas-batas tanah ini ya. Kenapa saya susuri? Karena melihat kondisi air kok butek sekali. Butek itu karena ada yang melakukan penggusuran di bagian hulu sungai, di bagian hulunya sana, sehingga air sungai menjadi butek. Nah, karena kita di sini berbatasan dengan tanah pemerintah, karena tetangga kita mereka jual dengan pemerintah daerah untuk dibebaskan. Nah, sedangkan saya enggak ya, jadi biarkan saja, siapa tahu nanti atau suatu saat ini bisa lebih maju sehingga kita punya tempat masih. Nah kalau dijual, kalau itu maju, kita tidak punya tempat. Semuanya sudah dipergunakan oleh pemerintah ya, karena dijual dengan pemerintah. Banyak juga yang dijual dengan
orang lain atau investor. Tidak salah sih, karena kan mereka butuh biaya. Tapi kalau dijual habis, rasanya kita akan gigit jari suatu saat. Karena kalau yang namanya uang, seberapapun banyaknya, kalau kita tidak pandai mengelolanya akan habis. Ya, tapi kalau ada tanah seperti ini ya, kita tidak mengelolanya kan biar aja. Nah, kalau kita punya keinginan dan kemauan yang kuat untuk mengelolanya, pasti akan menghasilkan sesuatu. Nah, ini porang tuh tumbuh. Porang daunnya seperti ini. Dia seperti, sebenarnya jenis golongannya ini kayak talas ya, kayak keladi, talas, golongan keladi atau talas-talasan. Nah, saya tunjukkan lagi jenis rotan yang bisa dimakan. Ini jenis rotan yang bisa dimakan. Nah, ini kan bekas orang, tapi ini masih muda. Nanti saya akan ambil kalau tidak keduluan orang. Walaupun di kebun kita orang juga nyari-nyari. Ini namanya umbut jiwa. Jadi kita ambil umbutnya, bagian termuda dari rotan ini. Ini kalau kami di sayur boleh direbus, boleh dibakar, boleh di oseng ya, tapi saya sukanya direbus atau dibakar saja. Jadi bakar panjang gitu ya. Jadi batang mudanya itu diambil, dibakar panjang, atau dikupas buang kulitnya, lalu bagian termuda di dalamnya itu kita potong-potong, direbus, udah bikin sambal. Nah, rasanya itu pahit, tapi pahitnya itu enak, mengundang selera makan. Sama halnya seperti kita makan daun pepaya. Nah, ini sama, ini namanya umbut jiwa ya. Itu, oh ya, yang tadi itu saya lama memikirnya ya, namanya gadung. Baru ingat yang umbi yang besar tadi. Ini peninggalan kakek saya. Tuh, saya taruh aja di sini. Itu botol, pantat botol ya, tua itu usianya. Sudah lebih tua dari saya, karena saya kecil pun sudah ada untuk penada latek atau penampung air getah latek gitu ya. Ya, jadi namanya tadi gadung. Jadi kan ada keripik gadung. Nah, jadi keripik gadung yang diolah sedemikian rupa. Nah, kalau saya belum pernah, kami di sini belum pernah membuatnya. Dulu cerita orang-orang tua zaman penceklik, zaman G30S waktu itu kan kita panceklik ya. Nah, saya pun belum lahir. Nah, waktu itu banyak masyarakat yang mencoba untuk mengkonsumsi gadung. Jadi mereka mabuk. Ini bayangkan. Ini kalau 1 kuintal lebih. Nah, tuh nih kaki saya, tuh besarnya, tuh tidak apa-apanya kaki ini. Selain itu, di hutan ini juga atau di kebun ini banyak juga sebenarnya jenis pohon kayu yang bisa dijadikan obat. Di antaranya ini saya tunjukkan. Nah, ini seperti orang menyadap pohon aren, dirundukan, dipotong ujungnya, lalu di ujungnya itu dikasihin botol
Nah, jadi dia akan mengeluarkan air. Biasanya dijadikan obat untuk diminum. Saya juga kurang tahu untuk obat apa. Ya, yang jelas itu untuk obat. Jenis obat-obatan antibiotik juga banyak ya di dalam hutan ini. Di antaranya ini. Nah, ini kalau kami di sini misalnya kita terluka, ambil aja pucuk mudanya seperti ini, dikunyah, lalu tempelkan di luka. Biasanya kan kita sering di hutan ini kan karena yang kita bawa adalah parang, golok untuk nebas, perlengkapan untuk kita membersihkan lahan. Ya, jadi nih porang tuh tumbuh berserakan. Jadi itu diambil, dikunyah, langsung ditutup. Tuh sebelumnya porang itu seperti ini. Nah, ini kalau digali pasti ada umbinya. Ya, pasti akan ada umbinya. Nah, jadi itu salah satu, ini dia, salah satu tanaman tumbuhan antibiotik. Kalau kami bilang di sini namanya pucuk gamat. Pucuk gamat. Nah, kenapa saya tahu? Karena orang-orang tua bilangnya seperti itu. Dan kalau saya luka dulu, saya sering langsung saya kunyah itu saya tutup. Karena mainannya waktu kecil itu kan parang, golok orang tua dipakai yang nggak sesuai dengan usia kita. Jadi bermain-main seperti itu. Sering terpotong kaki, teriris tangan. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya pernah tunjukkan bahwa kami atau orang Dayak di Barito Utara menyebutnya ini adalah tumbuhan daun matanandau atau pucuk matanandau. Nah, ini dia mau mengeluarkan pucuk mudanya. Nah, itu yang warna pink. Nah, kalau dia keluar dia warnanya pink. Nah, ini pucuk mudanya ini sebagaimana beberapa waktu yang lalu, vlog saya yang waktu yang lalu itu dijadikan bedak untuk menahan sinar sengatan matahari. Jadi semacam skincare. Nah, saya berpikir ini sebenarnya kalau dibuat sebagai bahan baku untuk skincare, saya pikir ini mungkin bisa ya. Jadi harus melalui penelitian ilmiah lebih lanjut. Nah, saya hanya menginformasikan bahwa tumbuhan ini adalah tumbuhan yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu sebelum ada skincare itu untuk melawan sengatan sinar matahari. Nah, jadi seperti itu. Ini buah, tapi buah hutan ya, masih kecil. Biasanya dibawa monyet, tumbuh dia. Tuh, cantik sekali nih. Kalau dijadikan tanaman hias di depan rumah. Apa istilahnya zaman waktu kemarin ya, waktu banyaknya ini kalau disilang mungkin akan menghasilkan varietas baru. Tuh porang tumbuh. Ini kalau digali mungkin beberapa kilo bisa untuk dikonsumsi, tapi kita takut ya karena belum pernah cara mengolahnya seperti apa. Itu masih belum pernah. Nah, ini tanaman kecapi atau ketapi. Nah, jadi kecapi. Jadi ini dibawa monyet. Pohon asalnya dulu indukan yang pertama sudah habis, sudah mati di sebelah sana. Nah, jadi ternyata tumbuh di sini. Dia tumbuh liar saja, tumbuh sendiri, nggak masalah. Nah, ini tumbang. Pohon kayu udah lama.
Saya mau tes nanti untuk memotongnya masih bisa digunakan enggak, karena saya juga punya Shinso yang agak besar, mesin potong kayu itu dikasih teman. Jadi katanya kalau kamu bisa menggunakannya silahkan kau ambil. Pak Haji Juwani kemarin, jadi itu memang teman saya dari kecil. Nah ini apakah sudah lapuk apa belum kayu gelondongannya tuh, panjang kan. Kalau dia belum lapuk, misalnya masih kulit luarnya yang lapuk, kan masih bisa kita kupas. Nah, seperti itu. Di sini juga ada bekas pohon ulin tak tumbuh, tapi saya nggak lurus tumbuh dia. Saya biarkan, siapa tahu bisa jadi bibit. Tapi kalau mau cari bibit ulin, kita ke hutan, ke bagian yang beberapa waktu yang lalu vlog saya yang berada di kilometer 26 sana. Nah di sana juga banyak. Nah coba kita lihat nih, ini ternyata waduh,